Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnul Hatimayer dengan NIM 240301504. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pembelajaran secara psikomotorik. Apa itu pembelajaran psikomotorik? Pembelajaran psikomotorik adalah pembelajaran yang menekankan pada mengembangkan keterampilan fisik, motorik seseorang yang melibatkan aspek kecepatan, akurasi, koordinasi, dan kelancaran gerakan. Pembelajaran ini tidak terpisah dari ranah kognitif dan efektif, melainkan merupakan hasil dari keduanya, di mana pemahaman kognitif dan sikap efektif kemudian diwujudkan dalam tindakan fisik. Aspek-aspek pembelajaran psikomotorik mencakup kemampuan fisik seperti koordinasi, manipulasi, serta keterampilan motorik, serta motorik halus dan kasar. Proses ini melibatkan penirauan, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi dalam mengembangkan keterampilan motorik. Pun aspek-aspek pembelajaran yaitu keterampilan gerak dasar meliputi gerakan-gerakan dasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan menyimbatkan tubuh. Dan yang kedua itu ada koordinasi. Koordinasi yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh secara bersamaan dan efektif. 3. Manipulasi, kemampuan untuk mengendalikan objek atau alat dengan menggunakan gerakan tangan dan kaki. Dan yang keempat itu ada ketepatan atau persisi, kemampuan untuk melakukan gerakan tangan, akurasi, dan presisi. Dan yang kelima ada pengalamiahan, proses belajar melalui pengalaman langsung seperti mencoba dan melakukan berbagai gerakan. Dan yang keenam itu ada artikulasi. Artikulasi merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan dengan lincah dan terkoordinasi. Dan yang ke-8 atau yang terakhir itu ada naturalisasi, kemampuan untuk melakukan gerakan tangan, gerakan dengan otomatis dan tanpa berpikir keras. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran dalam psikomotorik. Tujuan pembelajaran dalam psikomotorik yaitu mengembangkan keterampilan gerak seperti PJOK, membantu peserta didik menguasai keterampilan gerak dasar, teknik permainan olahraga, dan strategi olahraga. Dan yang kedua ada kebugaran jasmani. Pembelajaran PJOK bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani meliputi aspek kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan fleksibilitas. Dan yang ketiga itu ada kemampuan fisik. PJOK juga fokus pada pengembangan aspek fisik seperti otot, tulang, dan sistem kardiovaskular sehingga tubuh menjadi lebih bugar dan sehat. Dan yang keempat itu ada pembiasaan gaya hidup aktif. PJOK juga bertujuan untuk membentuk kebiasaan yang gaya hidup aktif dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik secara rutin, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang kelima itu ada perkembangan mental dan psikologi. Selain aspek fisik, pembelajaran PJOK juga dapat mendukung perkembangan mental dan psikologi peserta didik melalui kegiatan bermain, sosialisasi, dan berinteraksi dalam tim. Untuk pembelajaran psikomotorik dalam PJOK: 1. Keterampilan gerak dasar, 2. Keterampilan olahraga, 3. Penilaian psikomotorik. Keterampilan gerak dasar yaitu siswa belajar berjalan dengan lurus, berlari dengan kecepatan yang tepat, melompat dengan posisi yang benar. Keterampilan olahraga: siswa belajar teknik dasar bermain sepak bola, menggiring bola, menendang, mengumpan, basket, menggiring, melempar, menembak, atau bulu tangkis, servis, smash, dan lob. Dan yang ketiga itu ada penilaian psikomotorik. Guru dapat menilai kemampuan siswa melalui observasi, checklist, atau rubrik yang menilai keterampilan gerak dasar, teknik olahraga, dan kemampuan bermain dalam tim. Berikut pembelajaran psikomotorik dalam pembelajaran bola voli ada 7, yaitu mengembangkan keterampilan motorik seperti menuntut kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Dan kedua ada koordinasi gerak seperti pembelajaran psikomotorik menekankan koordinasi antara berbagai bagian tubuh. Dan ketiga itu ada teknik dasar. Teknik dasar seperti passing, smash, block, dan setting. Dan keempat itu ada variasi dan kombinasi, menggunakan variasi dan kombinasi teknik dasar, misalnya variasi servis dan variasi blok. Dan yang kelima itu ada aspek kognitif dan afektif. Pembelajaran bola voli juga mencakup aspek kognitif dan afektif.
Dan yang keenam itu ada metode pembelajaran. Metode part and whole, bagian dan keseluruhan dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran teknik dasar. Dan yang ketujuh itu atau yang terakhir ada teknik games for understanding. Pendekatan ini menekankan pembelajaran melalui permainan sehingga siswa dapat memahami dan menerapkan keterampilan psikomotorik secara konseptual. Great clouds all over the hills, making darkness from above. But if you close your eyes, mendemonstrasikan pembelajaran psikomotorik ada 5, yaitu demonstrasi langsung. Guru melakukan gerakan atau tindakan tertentu secara langsung di depan kelas, misalnya mendemonstrasikan cara menulis dengan tangan, bermain alat musik, atau cara mengoperasikan sesuatu perangkat. Dan yang kedua itu ada demonstrasi melalui video. Menggunakan video demonstrasi dapat menjadi alternatif yang efektif, terutama jika demonstrasi langsung sulit dilakukan. Dan yang ketiga itu ada demonstrasi melalui praktik. Murid dapat melihat guru melakukan tugas atau keterampilan tertentu, kemudian mencoba melakukannya sendiri. Dan yang keempat itu ada pembelajaran berbasis keterampilan. Murid belajar melalui praktik langsung seperti membuat suatu karya seni, melakukan percobaan ilmiah. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada pemodelan. Guru dapat memberikan contoh bagaimana suatu keterampilan atau tindakan tertentu dilakukan baik secara verbal maupun melalui tindakan.